siang Bapak dosen penguji. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi dari hasil penelitian saya, di mana judul penelitian saya adalah rancang bangun prototipe sistem deteksi serangan DDoS menggunakan algoritma random forest dengan teknik smooth. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Johnny Sotapea dengan NPM 2482046 dari program studi teknologi rekayasa internet jurusan teknologi informasi Politeknik Negeri Lampung tahun 2026. Berikut adalah latar belakang penelitian saya. Mengapa saya penelitian ini penting dilakukan, yang dimana itu faktor keamanan jaringan kita, dimana kita akan menjaga integritas dan juga ketersediaan layanan dari ancaman siber. Kemudian ada ancaman DDoS, serangan terdistribusi yang sangat masif dan juga sulit ditangani. Kemudian ada dampak sistem, yaitu menghentikan layanan jaringan dan menurunkan kinerja sistem server. Kemudian ada solusi machine learning, pendekatan adaptif untuk membedakan lalu lintas normal dan serangan. Lalu ada keunggulan random forest, kemampuan klasifikasi tinggi dan tahan terhadap overfitting. Kemudian tantangan dan evaluasi smooth, mengevaluasi efektivitas penanganan kelas equivalence pada karakteristik data yang spesifik. Rumusan masalahnya adalah ada 2 poin. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun prototipe sistem deteksi serangan DDoS menggunakan algoritma random forest dengan teknik synthetic minority oversampling technique ataupun smooth. Bagaimana pengaruh teknik smooth terhadap performa algoritma random forest berdasarkan nilai akurasi, presisi, recall, F1 score dalam mendeteksi serangan DDoS. Tujuan penelitian ini ialah terbagi 2 bagian, yaitu pembangunan dan juga evaluasi. Membangun prototipe sistem deteksi serangan DDoS menggunakan algoritma random forest dengan teknik synthetic minority oversampling technique ataupun smooth. Lalu mengevaluasi pengaruh terhadap teknik smooth terhadap performa algoritma random forest berdasarkan metrik evaluasi akurasi, precision, recall, dan F1 score. Kemudian celah penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil penelitian sebelumnya oleh Kriswanto et al. 2025, yaitu dia menggunakan algoritma random forest. Kekurangan ataupun kesenjangannya yaitu belum menerapkan teknik penimbangan data ataupun class equivalence. Kemudian ada Ramadan et al. 2023, yaitu dia menggunakan teknik smooth PCA dan juga algoritma random forest. Dia menggunakan PCA, pengarah smooth, dan juga pengarah smooth tanpa reduksi dimensi belum dievaluasi. Kemudian ada Najar dan Naik tahun 2022 dan Adira Sundari tahun 2025. Kekurangannya yaitu belum menganalisis integrasi teknik smooth dengan random forest secara khusus. Nah, kontribusi dalam penelitian ini adalah melakukan evaluasi empiris terhadap efektivitas penerapan smooth secara langsung pada algoritma random forest tanpa PCA, yaitu menggunakan dataset CICID S2017 diawali dengan verifikasi karakteristik distribusi kelas. Nah, dataset penelitian yang digunakan sesungguhnya dataset utama ialah CICID S2017 dengan subset datanya yaitu Friday Working Hours, Afternoon, DDoS Ticket, ISCX.csv. Jumlah baris yaitu 57.188 baris data. Jumlah fiturnya ialah 54.000. Labelnya ada di Binai yaitu 28.690 data, target normal, lalu DDoS yang adalah 28.494 data target standar. Metode penelitian. Pendekatan sistematis
preparation, yaitu persiapan dan pembersihan data. Lanjut ke modeling, pembuatan model random forest. Lalu evaluation, evaluasi metrik performa, dan development, pembuatan prototype. Tahapan data preparation. Tahapan pemrosesan data sebelum dilakukan pelatihan model, yaitu yang pertama kita melakukan data cleaning, menangani missing value dan infinite value. Kemudian yang kedua ada seleksi fitur, hapus kolom identitas flow IDs, source IP, destination IP, kemudian timestamp. Lalu yang ketiga dilakukan train test split, pembagian data latih uji, di mana rasionya ada di 80:20 menggunakan stratified sampling. Kemudian teknik smooth yang kita gunakan pada penelitian kali ini, yaitu diterapkan hanya pada data latih, yaitu untuk mencegah data leakage. Kemudian algoritma yang kita gunakan, yaitu algoritma random forest. Cara kerja random forest menggunakan pendekatan machine learning, di mana pertama dataset itu kita gunakan, lalu kita buat sampling, pengambilan sampel acak. Lalu division tree pertama di tahap pertama dan division tree kedua, tahap kedua, dan division tree ketiga, tahap ketiga. Itu untuk pelatihan keputusan independen. Kemudian masuk ke majority voting, yaitu pengambilan hasil seleksi dan prediksi akhir, di mana di situ ada klasifikasi DNAG ataupun DDoS yang sudah kita gunakan level sebelumnya. Kemudian synthetic minority oversampling technique atau smooth. Sini saya akan menjelaskan penggunaan smooth dalam random forest yang kita lakukan. Apa itu smooth? Teknik oversampling untuk menangani data tidak seimbang atau class imbalance. Mengapa digunakan? Yaitu mencegah model agar tidak hanya mengenali kelas mayoritas saja. Cara kerjanya ialah tidak melakukan duplikasi data, melainkan menghasilkan data sintetis baru. Di sini kita menggunakan metode yaitu memilih tetangga terdekat linear networks dari data minoritas dan menginterpolasi titik data baru di antaranya. Bisa dilihat di ilustrasi pembuatan data sintetis smooth, di mana titik-titik itu lebih menjalur menyatu. Arsitektur sistem deteksi, alur pemrosesan data kemudian dalam prototype sistem. Di sini kita masuk dari dataset, kemudian dilanjutkan ke pembersihan seleksi, kemudian dilakukan train test split yang dimana di situ ada 80:20. Kemudian kita latih model tanpa smooth dan juga dengan smooth. Kemudian tahap pengujian data uji, ataupun di prediction. Kemudian kita masuk ke conversion matrix dan juga metrik, di evaluation, dan terakhir masuk ke prototype yang telah kita bangun. Di sini ada metrik evaluasi model, di mana metrik di akurasi itu adalah persentase prediksi benar secara keseluruhan. Ada precision, tingkat kecepatan prediksi kelas positif atau DDoS. Jika kemampuan menentukan seluruh data kelas positif. Skor yaitu rata-rata harmonis antara precision dan juga legal. ROC itu mengkelompokkan model membedakan antar kelas. Ada VLOC yaitu area presisi legal untuk data tidak seimbang. Kemudian Epsilon test itu uji signifikansi statistik antara dua model. Hasil penelitian yang telah saya lakukan bisa kita lihat dalam tabel, di mana kita menggunakan metode evaluasi akurasi. Di sini di tanpa smooth dia mendapatkan 0,999 dan dengan smooth itu 0,999, cukup sama, tidak ada perbedaan. Kemudian di precisionnya juga sama, di recall juga sama, di advanced score juga sama, di ROC juga sama. Berdasarkan pemrosesan matriks itu model hanya menghasilkan satu kesalahan kalkulasi ataupun false negatif pada kelas DDoS untuk kedua skenario pengujian. Bisa dilihat juga tidak ada perbedaan signifikan, ataupun bisa kita bilang tidak ada perbedaan antara random forest dan juga random forest dengan smooth ataupun tanpa smooth. Oke, lanjut. Hasil analisis utama. Di sini saya memberikan 6 temuan penting yang dimana yang pertama adalah data set seimbang. Rasio
1,01/1. Data sejak awal tidak mengalami kelas imbalance. Berarti bahwasanya benar bahwa data yang telah kita gunakan itu sudah data yang seimbang seperti itu. Kemudian smooth tidak signifikan karena data awal tidak seimbang, sudah seimbang, smooth tidak memberikan peningkatan performa. Kemudian yang ketiga, MC-NEMAR test di value itu 1,000, tidak ada perbedaan statistik antara penggunaan smooth dan tanpa smooth. Kemudian ada fitur importance, itu add data package, itu memberikan kontribusi terbesar dalam deteksi model. Kemudian ada temuan stress test ekstrim. Disinilah smooth baru terlihat manfaatnya, itu menjaga recall dan juga Evans score ketika data minoritas ditekan di bawah 5%. Kemudian ada cross validation, uji 5 fold CP mengonfirmasi konsistensi performa model yang sangat tinggi secara menyeluruh. Bukan kebetulan ataupun split data saja. Lalu kesimpulan, di sini ada 3 poin penting, yaitu prototipe berhasil. Sistem mendeteksi DDoS berbasis random forest sukses dibangun dengan performa yang sangat tinggi. Akurasinya itu di 99,99% dan pengaruh smooth nihil pada data seimbang. Penerapan smooth tidak memberikan peningkatan performa signifikan karena subset dari dataset itu secara alamiah sudah seimbang. Evaluasi karakteristik data, teknik penyimbangan kelas seperti smooth tidak boleh diasumsikan terlalu diperlukan. Penggunaannya harus berdasarkan kondisi empiris dataset. Mungkin cukup untuk presentasi saya. Jika ada pertanyaan dari dosen penguji, dipersilahkan. Oke, jadi di sini saya ingin bertanya, kenapa tetap pakai smooth kalau tahu datanya itu seimbang? Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini saya akan jawab bahwa pertanyaan ini saya jawab dengan bangga, bukan dengan buruk. Di awal penelitian, judul dan hipotesis saya susun dengan asumsi umum di banyak literatur. Dataset serangan DDoS biasanya timpang, kelas serangan jauh lebih sedikit dari kelas normal. Smooth hanya disisipkan sebagai solusi atas asumsi itu. Tapi begitu saya masuk ke tahap data understanding pada CRISPDM, itu saya menemukan fakta lapangan berbeda. Rasionya yaitu di 1,01/1, artinya itu sudah termasuk seimbang. Nah, disinilah saya mengambil keputusan metodologis yang penting. Saya tidak membuang smooth, tapi saya menjalankannya sebagai uji empiris, bukan lagi sebagai solusi wajib, melainkan sebagai eksperimen pembanding. Akhirnya justru menjadi teman tersendiri. Smooth terbukti tidak signifikan pada data seimbang, dikonfirmasi oleh MC-NEMAR test value di 1,000. Dan saya berikan lagi manfaatnya baru muncul setelah saya paksa data timpang lewat stress test di 5%. Jadi smooth penelitian ini bukan gagal, tapi berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa penyambungan data itu kondisional, bukan otomatis wajib. Mungkin cukup untuk jawaban saya. Jika ada pertanyaan lain. Kalau begitu apa gunanya smooth dalam penelitian kalau hasilnya sama aja? Nah, di sini gunanya itu bukan untuk meningkatkan angka metrik, tapi untuk menguji sebuah asumsi secara ilmiah. Tanpa smooth, saya hanya bisa berasumsi bahwa smooth ini pasti akan membantu, ataupun smooth itu tidak perlu. Dua-duanya itu cuma dugaan. Dengan menjalankan eksperimen dan membandingkannya lewat MC-NEMAR test, saya punya bukti kuantitatif bahwa kondisi dataset yang seimbang, smooth tidak signifikan. Ini penting untuk kontribusi ilmiah bahwa penelitian yang menerapkan smooth secara otomatis tanpa mengecek dulu apakah datanya timpang. Dan disinilah penelitian saya menunjukkan bahwa pentingnya verifikasi distribusi kelas sebelum memutuskan teknik balancing. Ini justru kontribusi metodologis, bukan disebut sebagai kegagalan. Mungkin masih ada pertanyaan? Oke, saya tutup presentasi saya. Jika ada